Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Tresani Safa serta teman-teman saya Rahma Sekar Melati dan Pipit Angelica. Di sini kami akan menerangkan mengenai corona guna memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang disebut COVID-19 atau virus corona? Nah, virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit seperti mual, flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal lainnya. Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan dari hidung dan mulut, seperti ketika orang yang terinfeksi virus corona melakukan bersin atau batuk. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih asal mulanya COVID-19 itu bisa ada? Untuk asal mula COVID-19 atau coronavirus itu sendiri belum diketahui kebenarannya, karena pada saat awal gemparnya virus tersebut ada yang menyatakan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu berasal dari hewan seperti kelelawar. Namun ada pula yang membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa apabila coronavirus atau COVID-19 itu berasal dari kelelawar, mengapa tidak dari dulu virus itu ada? Karena pada dasarnya masyarakat di Cina itu sudah dari dulu mengonsumsi kelelawar atau daging kelelawar. Nah, setelah itu timbul lagi suatu pernyataan yang menyatakan bahwa coronavirus atau COVID-19 itu timbul karena adanya kebocoran senjata biologi dari laboratorium di Cina, khususnya di Wuhan. Namun lagi-lagi pernyataan itu belum valid kebenarannya, sehingga hingga saat ini asal mula virus corona itu belum diketahui. Dan untuk yang selanjutnya, bagaimana COVID-19 atau coronavirus itu bisa masuk ke Indonesia? Awalnya coronavirus itu masuk karena ada warga Depok yang positif terinfeksi coronavirus. Dia merupakan guru dansa dan pada saat itu dia melakukan dansa berdua dengan temannya yang berasal dari Jepang. Dan setelah kejadian dansa tersebut, dia mengalami batuk-batuk hingga sesak nafas. Setelah itu dia memeriksakan ke rumah sakit terdekat. Namun dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa dia cukup beristirahat di rumah. Setelah sekian lama istirahat, penyakit itu tidak kunjung sembuh, melainkan semakin parah, sehingga dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan dan tes di rumah sakit yang lebih besar. Ketika saat itu dia mendapat kabar bahwa temannya yang merupakan warga negara Jepang itu sudah positif terinfeksi COVID-19. Setelah mendapat kabar itu, hasil tes miliknya keluar dan juga menyatakan bahwa ia juga terinfeksi COVID-19 atau positif coronavirus. Nah, dari situ virus corona masuk ke Indonesia. Hingga saat ini hampir seluruh bagian Indonesia terdapat kasus COVID-19. Namun untuk di Jakarta sendiri, kasus COVID-19 atau coronavirus itu sudah sangat besar, sehingga di Jakarta dinyatakan bahwa tempat itu garis merah COVID-19. Nah, sekian penjelasan saya mengenai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sekar Melati ingin melanjutkan sedikit penjelasan mengenai COVID-19 atau virus corona. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, belakangan ini virus corona telah menjadi pembicaraan di hampir semua negara. Dan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus positif COVID-19. Sampai saat ini, tepat kami membuat video, memang belum ada yang menemukan vaksin untuk menjaga tubuh dari virus corona itu sendiri. Namun, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menjauhi atau untuk mencegah virus corona ini. Yang perlu kita tahu bahwa penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Yang pertama, jangan menyentuh wajah atau mengucek mata ketika tangan dalam keadaan kotor. Yang kedua, wajib menggunakan masker ketika keluar rumah.
baik sedang sakit maupun tidak, dan jangan gunakan masker lebih dari 1 hari. Yang ketiga, menjaga jarak. Jarak yang dianjurkan adalah 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari partikel virus corona ini. Dan selanjutnya yang keempat, waspada saat berada di keramaian, terutama saat menggunakan barang secara bersamaan, misal gagang pintu, pegangan tangga, atau tombol lift. Yang kelima, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan sesuai prosedur cuci tangan yang benar. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa kita ganti dengan melambaikan tangan atau salam namaste, karena berjabat tangan merupakan cara tercepat menyebarnya virus ini. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, olahraga teratur, minum minuman herbal atau minum vitamin, dan juga makan makanan yang bergizi. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Angelika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan-makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi saat seperti ini. Makanan-makanan yang sehat dapat meningkatkan imun tubuh kita. Nilai gizi tinggi makanan dapat menghindarkan diri kita dari virus maupun penyakit lainnya. Tiap makanan dapat memberikan pasokan nutrisi pada tubuh kita, termasuk kebutuhan protein dan vitamin. Makanan-makanan sehat tersebut seperti mengonsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, dan masih banyak lagi. Buah-buahan merupakan makanan favorit semua orang. Buah-buahan juga mengandung banyak manfaat dan vitamin. Salah satunya buah alpukat. Buah alpukat merupakan buah yang berbeda dari buah lainnya karena buah ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan enak. Tidak hanya itu, alpukat juga mengandung tinggi serat, kalium, dan vitamin C. Yang kedua ada buah pisang. Buah pisang merupakan buah yang memiliki kalium terbesar di dunia. Tak hanya itu, buah pisang juga memiliki banyak vitamin B6 dan merupakan buah yang gampang ditemui. Yang ketiga ada apel. Apel merupakan buah yang tinggi serat, vitamin C, dan antioksidan. Terakhir ada buah jeruk. Jeruk terkenal dengan buah yang mengandung vitamin C. Terlebih lagi, jeruk mengandung banyak serat dan antioksidan yang baik bagi tubuh kita. Tak hanya buah-buahan, daging juga disarankan untuk dikonsumsi di masa-masa seperti ini karena daging mengandung banyak protein. Salah satu dari macam daging itu ada daging sapi tanpa lemak. Kedua ada dada ayam. Dada ayam sangat rendah lemak dan kalori, tetapi sangat tinggi protein. Jenis daging ini adalah sumber nutrisi yang bagus. Bagian dada juga merupakan bagian ayam yang paling sehat daripada bagian lainnya. Kita juga disarankan mengonsumsi banyak kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan dan biji-bijian ini merupakan makanan yang renyah, mengenyangkan, dan syarat akan nutrisi penting yang banyak orang tidak dapatkan, termasuk magnesium dan vitamin E. Yang pertama ada kacang almond. Kacang almond merupakan kacang liat yang syarat dengan vitamin E, antioksidan, magnesium, dan serat. Studi menunjukkan bahwa almond dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan metabolisme tubuh. Yang kedua ada biji chia. Biji yang satu ini menjadi satu di antara makanan paling padat nutrisi di dunia. Satu bungkus biji chia dengan berat 11 gram mengandung serat dan sejumlah besar magnesium, mangan, kalsium, dan berbagai nutrisi lainnya. Yang ketiga ada kelapa. Kelapa mengandung serat dan asam lemak kuat yang disebut trigliserida rantai menengah. Jenis makanan ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk masakan dan menyehatkan bagi tubuh. Yang terakhir ada kacang macadamia. Kacang macadamia adalah camilan enak. Kacang ini memiliki kandungan lemak tak jenuh tunggal dan lebih rendah asam lemak omega 6 daripada kebanyakan kacang lainnya.
Lalu kita juga harus mengonsumsi banyak sayuran, karena sayuran adalah satu di antara makanan paling sehat yang ada di dunia. Sayuran kaya akan berbagai zat yang sangat baik untuk tubuh, seperti vitamin hingga kalori. Mengonsumsinya secara rutin akan memberikan dampak yang positif untuk tubuh kita. Pertama, asparagus. Asparagus adalah sayuran yang cukup populer di dunia barat. Sayuran ini rendah dalam karbohidrat dan kalori, tetapi syarat dengan vitamin K. Yang kedua ada paprika. Paprika memiliki beberapa jenis dan warna, termasuk merah, kuning, dan hijau. Paprika renyah dan manis, serta sumber antioksidan dan vitamin C yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Ketiga ada brokoli. Brokoli adalah sayuran yang enak disantap saat mentah maupun telah dimasak. Brokoli merupakan sumber dari vitamin C dan K yang sangat baik dan mengandung jumlah protein yang layak dibandingkan dengan sayuran lainnya. Yang keempat ada wortel. Wortel adalah sayuran yang berasal dari akar. Wortel sangat renyah dan syarat dengan nutrisi seperti serat dan vitamin K. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan mata. Yang terakhir ada mentimun. Mentimun merupakan satu di antara sayuran yang paling populer di dunia. Mentimun sangat rendah karbohidrat dan kalori. Sebagian besar mentimun terdiri dari air. Mentimun juga mengandung sejumlah nutrisi termasuk vitamin K. Studi menunjukkan bahwa orang yang makan makanan laut dalam jumlah banyak, terutama ikan, cenderung hidup lebih lama dan memiliki resiko lebih rendah terhadap serangan penyakit. Makanan laut yang sangat direkomendasikan, salah satunya ada ikan salmon. Salmon adalah jenis ikan berlemak yang sangat populer karena rasanya sangat enak dan mengandung nutrisi yang tinggi, termasuk protein dan asam lemak omega 3. Salmon juga mengandung beberapa vitamin, seperti vitamin D yang sangat bagus untuk kekebalan tubuh kita. Ikan sarden. Sarden merupakan ikan kecil dan berminyak, termasuk makanan paling bergizi yang bisa kita santap. Sarden juga merupakan sejumlah besar ikan yang memiliki nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi tubuh. Yang ketiga ada udang. Udang adalah jenis hewan krustasea, satu keluarga dengan kepiting dan lobster. Udang cenderung rendah lemak dan kalori, tetapi tinggi protein. Udang juga syarat dengan berbagai nutrisi lain, termasuk selenium dan vitamin B12. Ada tuna. Tuna sangat populer di negara-negara barat. Tuna cenderung rendah lemak dan kalori, namun sangat tinggi protein. Tuna sangat baik untuk Anda yang perlu menambahkan lebih banyak protein ke dalam diet, tetapi tetap rendah kalori. Yang terakhir ada kerang. Kerang memiliki banyak kandungan yang menyehatkan bagi tubuh kita dan kaya akan kepadatan nutrisi. Kerang yang bisa dimakan termasuk moluska dan tiram. Makanan-makanan yang sehat dan baik untuk kita konsumsi di masa-masa seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh perawat di dunia, terima kasih telah menjadi garda terdepan dalam melawan coronavirus dengan mengorbankan seluruh nyawanya dan mengorbankan waktunya bersama keluarga. Dan teruntuk kalian para tenaga medis, terima kasih atas pengabdian kalian kepada negara. Kalian adalah pahlawan kehidupan bagi kami, pahlawan tanpa tanda jasa, dan hanya Tuhanlah yang dapat membalas seluruh pengorbanan dan kebaikan kalian. Dan untuk teman-teman semua, tetap stay di rumah ya untuk membantu para perawat melawan virus corona ini. Terima kasih perawat-perawat di seluruh dunia.